Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dita Nuraini dengan NIM 1909103002016. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari salah satu buku karya dari Dana M. Williams yang berjudul Black Flag Social Movements. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa suatu gerakan anarkis pada hari ini bukanlah hal baru dan juga bukan replika sederhana atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Nah, salah satunya dalam buku ini dijelaskan tentang apa sih itu anarkis. Nah, anarkisme adalah gerakan yang independen dari gerakan lain, tetapi gerakannya itu juga banyak memiliki interaksi dan tumpang tindih dengan gerakan yang kompatibel. Di antaranya contoh dari macam anarkis yaitu ada anarkis identitas yang merupakan cara untuk melabeli atau menggambarkan diri sendiri yang dimana seiring dengan anarkis identitas ini ada gaya hidup untuk diadopsi dan ditiru. Selain itu pula ada anarkis ideologi yang dimana hal ini dipandang sebagai dorongan yang bersifat radikal yang mempengaruhi perilaku penganutnya, yang dimana ini merupakan seperangkat strategi, sikap, praktik yang diturunkan secara historis terkait dengan teori konsep dan juga nilai anarkis. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai anarkisme. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut orang. Yang kedua yaitu struktur dibuat dan dipatuhi dalam kegiatan gerak. Dan yang ketiga yaitu jenis tambahan tindakan yang dipilih untuk mengejar suatu gerakan. Nah, jika berbicara tentang gerakan adalah suatu formasi yang sengaja dibentuk dan terdiri dari individu-individu yang sadar dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari gerakan tersebut. Nah, di sini bagi anarkisme, suatu teori gerakan sosial ini menjadi bagian yang penting. Pada buku tersebut pula dijelaskan, yaitu tepatnya di bab 5, yang dimana menantang asumsi-asumsi bahwa negara adalah lokasi peluang strategis dari perspektif gerakan radikal anti negara. Nah, perilaku gerakan sosial rutin yang mengajukan petisi, protes, atau melobi pemerintah untuk mengubah atau mengadopsi undang-undang atau kebijakan tertentu adalah hal yang biasa di masyarakat modern. Dari yang dijalankan oleh kediktatoran hingga demokrasi yang representatif. Nah, anarkisme sebagai ideologi radikal tampaknya memiliki orientasi optimis terhadap kemungkinan perubahan sosial. Dengan demikian, perlawanan dan perubahan tidak hanya mungkin terjadi di saat-saat tergelap dalam sejarah manusia, tetapi juga berpotensi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara politis, kaum anarkis berpendapat bahwa peluang akan selalu ada untuk melawan tatanan sosial untuk menciptakan dunia baru, sehingga akibatnya revolusi sekarang tetap menjadi slogan anarkis yang bermakna. Strategi dalam gerakan anarkis bersifat radikal dan multifaset. Sebagai tradisi politik, anarkisme telah memiliki antagonisme terhadap otoritas dalam arti luas, bukan pemahaman populer yang terbatas. Sebagai tantangan luas terhadap semua bentuk dominasi, bukan hanya dominasi negara, anarkisme berfokus pada jaringan hubungan antara tidak hanya individu dan masyarakat, tetapi juga antara lembaga-lembaga besar seperti negara, kapitalisme, militer, patriarki, supremasi kulit putih, dan heteroseksisme. Pandangan psikologi non-sosial
yang pada awal pergerakan sosial yang dimana konflik kelas menyebabkan gerakan sosial, revolusi, dan suatu perubahan sosial. Nah, dari teori NSM mempermasalahkan interpretasi Marxis tentang gerakan sosial, khususnya penekanan pada perjuangan pada titik produksi kapitalis. Pertama, kaum anarkis tidak selaras dengan kaum Marxis otoriter dan juga menganggap penekanan eksklusif yang diberikan kaum Marxis politik pada eksploitasi kelas sebagai titik buta abadi Marx. Secara dangkal, gerakan-gerakan ini tidak secara inheren berkaitan dengan kelas atau ekonomi. Nah, ada dua varian ideologis, yaitu anarko-sindikalisme dan anarko-komunisme, yang dimana kedua varian ideologis ini tidak hanya menganjurkan anti-kapitalis, tetapi juga menekankan pada aktivisme seputar masalah pada kelas. Nah, anarko-komunis mirip dengan rekan-rekan anarko-sindikalis mereka, tetapi menganjurkan versi perjuangan kelas anti-kapitalis yang lebih berorientasi pada komunitas. Nah, mereka membayangkan masyarakat komunis masa depan yang berbeda dari versi Bolshevik, masyarakat kolektif tanpa partai sentral, garda depan, atau kediktatoran proletariat. Ada federasi anarko-komunis, termasuk anarkis yang disebut sebagai platformis yang menganut platform umum kepercayaan dan tindakan. Nah, pada buku tersebut juga mengeksplorasi ide-ide dari ahli teori modal sosial utama, salah satunya termasuk ada Pierre Bourdieu, ada James Coleman, ada Robert Putnam, yang dimana mempertimbangkan modal sosial untuk gerakan anarkis. Atribut penting dalam modal sosial diantaranya kepercayaan saluran informasi, nilai dan norma yang mendapatkan fokus khusus. Modal sosial ini penting untuk diciptakan dalam gerakan sosial. Nah, salah satunya konsepsi Coleman tentang model sosial yang dapat mirip dengan sesuatu operasional tertentu dari sumber daya sosial. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh teori mobilisasi sumber daya, yang dimana kekuatan itu sendiri berasal dari akumulasi dan penerapan model sosial. Dalam buku tersebut dijelaskan pula ada 3 bentuk modal sosial menurut Coleman. Yang pertama yaitu modal sosial adalah suatu kepercayaan yang memfasilitasi pertukaran harapan dari suatu kewajiban. Nah, dalam bentuk ini ikatan individu itu lebih kuat sehingga ada harapan lebih besar. Orang tahu bahwa mereka dapat mengandalkan orang lain untuk menindaklanjuti tugas-tugas penting yang perlu, sehingga ikatan yang kuat itu dapat menumbuhkan rasa kewajiban yang lebih kuat pula. Nah, kewajiban ini berakar pada pengalaman bersama, nilai-nilai bersama, dan juga janji. Dalam bentuk modal sosial ini jelas merupakan komponen tak terucap dari teori dan praktis anarkis, saling membantu, pertukaran bebas, dukungan fisik, moneter, atau politik dengan harapan bahwa orang lain pada gilirannya akan merasa berkewajiban untuk mendukung mereka jika dan bila perlu. Untuk modal sosial kedua yaitu saluran informasi dapat mengarah pada pemberdayaan gerakan sosial dengan mengenal secara pribadi yang memiliki informasi yang sangat berharga. Dalam bentuk ini seseorang memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk mengumpulkan informasi secara mandiri. Jadi ada potensi informasi dalam kebutuhan kita dengan orang lain. Bentuk modal sosial yang ketiga dan terakhir
bentuk modal sosial ketiga menurut Coleman ini bermanifestasi dalam norma-norma sosial yang memfasilitasi tindakan tertentu sambil membatasi orang lain. Jika ada norma gerakan yang meminta peserta untuk saling membantu, bahkan dalam situasi ekstrim, maka gerakannya akan lebih kuat. Norma dapat memfasilitasi modal sosial dalam segala situasi. Sebagai contohnya, jika polisi berusaha untuk menahan sesama demonstran selama protes konfrontasi fisik, norma anarkis umum mendorong demonstran lain untuk membantu orang yang menghadapi penangkapan. Jika meninjau kembali gerakan anarkis, saat ini gerakan anarkis cenderung menarik peserta dari semua latar belakang kelas yang memiliki berbagai orientasi ideologis, sementara beberapa masih tergabung dalam serikat pekerja. Seperti pada zaman keemasan gerakan anarkis pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, ratusan ribu individu yang bekerja dalam ribuan organisasi anarkis yang ditemukan di kota-kota besar di banyak negara di seluruh dunia, terutama ini di Eropa dan Amerika Utara. Sebenarnya jika berbicara tentang teori, banyak teori gerakan sosial yang ada atau berkontribusi untuk memahami gerakan anarkis meskipun seringkali tidak sempurna. Sebagai contoh, teori peluang politik sementara secara terpusat berkaitan dengan peluang berbasis negara masih cukup relevan dengan gerakan anti negara. Meskipun kaum anarkis menggunakan peluang ini dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda dan dalam upaya mobilisasi mereka. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya ambil dari buku karya Dana M. Williams yang berjudul Black Flags and Social Movements. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.